إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. معاشر المسلمين والmuslimat, bapak-bapak, ibu-ibu dan saudara-saudara sekalian, kaum muslimin dan muslimat yang saya hormati dan saya muliakan. Alhamdulillah, pada pagi hari ini Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada kita semua untuk berkumpul di masjid yang mulia ini, salah satu rumah dari rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala, guna mengkaji perkara-perkara penting yang berkaitan dengan agama kita, bahkan hal yang terpenting dalam agama kita yaitu mempelajari bagaimana keyakinan atau akidah seorang muslim dan muslimah. Maka saya bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala semoga pertemuan ini menjadikan sebagai pertemuan yang berberkah, membawa kebaikan dan manfaat untuk kita semua di dunia dan di akhirat. Dan semoga kita semua digolongkan ke dalam hamba-hambanya yang selalu mempelajari dan menuntut ilmu agamanya, termasuk orang-orang yang meraih keutamaan di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ma min qaumin jalasu fi baitin min buyutillah yatluna kitaballahi wa yatadarasunahu fima bainahum illa nazalat alaihimus sakinah wa ghashiyatuhumur rahmah wa haffathumul malaikah wa dzakarahumullahu fi man indah." Tidak ada satu kaum pun yang duduk di sebuah rumah dari rumah-rumah Allah, yaitu di masjid dari masjid-masjid Allah, mereka membaca kitab Allah, saling mempelajarinya antara sesama mereka, kecuali akan turun pada mereka ketenangan. Mereka akan diliputi oleh rahmat, dinaungi oleh para malaikat. Dan Allah akan menyebut orang-orang yang hadir di majlis tersebut dibanggakan di depan para malaikatnya. Iya. Dan pembahasan kita untuk hari ini, sebagaimana yang telah diumumkan, penjelasan tentang akidah Imam Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab An-Najdi rahimahullahu taala. Dan suatu hal yang dimaklumi bahwa mengkaji tentang akidah Islamiyah, keyakinan Islam yang bersumber dari Al-Quran dan Sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah kewajiban atas setiap muslim dan muslimah. Adalah kewajiban atas setiap muslim dan muslimah. Seorang hamba dituntut untuk beriman kepada Allah Subhanahu wa taala,
beriman kepada Rasulnya. Keimanan kepada Allah dan keimanan kepada Rasul tidak akan terwujud kecuali dengan mempelajari bagaimana akidah Islam yang benar sesuai dengan tuntunan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Karena itulah dari kewajiban yang paling wajib terhadap setiap Muslim dan Muslimah adalah dia meluruskan akidahnya. Dia selalu mempelajari akidahnya, yang dengannya dia diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia dan di akhirat. Diselamatkan di dunia dan di akhirat. Karena pentingnya pembahasan akidah ini, memurnikan ibadah hanya kepada Allah dan menghindari segala yang diibadahi selain daripada Allah. Allah Subhanahu wa taala mengutus para rasul dengan misi untuk memurnikan ibadah hanya kepada Allah. Allah firman, "Wa laqad ba'athna fi kulli ummatin rasulan an i'budu Allaha wajtanibu at-taghut." Sungguh kami telah mengutus pada setiap umat seorang rasul agar supaya mereka menyerukan tidak ada yang berhak diibadahi kecuali Allah dan jauhilah taghut. Maka ini adalah misi dakwah, misi diutusnya para nabi dan para rasul untuk menyerukan kepada manusia bahawa ibadah hanya kepada Allah. Yaitu kita perlu mengetahui bagaimana akidah yang benar sehingga kita dikatakan orang yang beribadah kepada Allah dan menjauhi taghut, segala yang diibadahi selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan juga di ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Yunazzilul malaikata bil-ruhi min amrihi 'ala man yasha'u min 'ibadihi an anziru annahu la ilaha illa ana fattaqun." Allah menurunkan para malaikat membawa ruh dari perkaranya pada siapa yang Allah kehendaki dari hamba-hamba. Ini diterangkan bagaimana Allah mengutus para malaikat untuk menyampaikan wahyu kepada Rasul yang dipilih. Apa wahyu yang disampaikan? Alla ilaha illa ana fattaqun. Agar supaya para Rasul itu menyampaikan tidak ada yang berhak diibadahi kecuali aku, maka bertakwalah kalian kepada aku. Demikian pesan Allah Subhanahu wa taala kepada setiap Rasul yang diutus. Dan dua ayat yang saya terangkan ini, yang saya bacakan tadi, tentang setiap Nabi dan Rasul diutus untuk menyeru bahawa beribadah itu hanya kepada Allah dan meninggalkan segala peribadatan kepada selain Allah. Dua ayat ini berada di surah An-Nahl. Surah An-Nahl dikenal juga di kalangan para ulama dengan nama surah An-Ni'am. Surah An-Ni'am itu surah yang menjelaskan tentang nikmat-nikmat. Di dalam surah ini adalah firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma bikum min ni'matin fa min Allah." Nikmat apapun yang ada pada kalian itu datangnya dari Allah. Juga di dalam surah ini firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha." Kalau kalian ingin menghitung-hitung nikmat Allah, kalian tidak akan mampu menjumlahnya. Maka di dalam surah menjelaskan tentang nikmat-nikmat. Dan nikmat Allah yang paling pertama diterangkan di dalam ayat, di dalam surah, adalah diutusnya para rasul untuk menyerukan bahawa tidak ada yang berhak diibadahi kecuali Allah. Tidak ada yang berhak diibadahi kecuali Allah. Maka akidah Islam ini, seorang Muslim yang mengenal kemurnian akidahnya, seorang Muslim dan Muslimah yang mengenal tuntunan Al-Quran dan As-Sunnah menjelaskan akidah yang benar, itu adalah nikmat yang sangat besar, karunia yang harusnya selalu kita syukuri. Selalu kita syukuri. Ini fikih dipahami oleh para nabi. Nabi Yusuf alaihi salam berkata, "Wattaba'tu millata aba'i Ibrahim wa Ishaq wa Ya'qub."
ما كان لنا أن نشرك بالله من شيء ذلك فضل الله علينا وعلى الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون. Beliau dan aku mengikuti agama ayah-ayah. Bahasa di dalam ayat Nabi Yusuf berkata, aku mengikuti agama ayah-ayahku. Karena agama ini kewajiban kita adalah mengikuti dan mencontoh, bukan membuat jalan baru. Karena itu beliau mengikuti agama ayah-ayahnya, Nabi Ibrahim, Nabi Ishak dan Nabi Ya'qub. Tidaklah pantas bagi kami untuk mempersekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Itu adalah keutamaan Allah terhadap kami dan kepada manusia. Tetapi banyak dari manusia yang tidak mensyukurinya. Banyak dari manusia yang tidak mensyukurinya. Mempelajari akidah Islam itu adalah kebahagiaan bagi seorang hamba. Siapa ingin bahagia di dalam kehidupannya, dia hanya mendapatkannya dengan akidah yang benar. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Man 'amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min, falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun." Siapa yang beramal salih dari laki-laki maupun perempuan dan dia adalah seorang mukmin, seorang yang beriman. Dan keimanan itu adalah penamaan yang diberikan untuk orang yang benar akidahnya. Orang yang benar keyakinannya, dia benar beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan kepada apa yang Allah Subhanahu wa taala wajibkan untuk diimani. Jadi siapa yang beramal saleh dari laki-laki dan perempuan dan dia adalah seorang mukmin, Allah menjamin falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Sungguh kami akan memberikan kepadanya kehidupan yang indah, kehidupan yang bahagia. Wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Dan sungguh kami akan membalas untuk mereka pahala lebih baik daripada amalan yang mereka lakukan. Ayat ini salah satu ayat yang menjelaskan keutamaan seorang hamba mempelajari akidah yang benar, keyakinan Islam yang bersumber dari Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Akidah yang benar ini kapan telah tertanam di dalam diri seorang hamba, maka itu akan mengokohkannya, menguatkannya di kehidupan dunia dan di kehidupan akhirat. Dikokohkan di kehidupan dunia dan di kehidupan akhirat. Allah firman, يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. Allah mengokohkan orang-orang yang beriman di kehidupan dunia dan di kehidupan akhirat. Dikokohkan dengan al-qaul ats-tsabit, ucapan yang kokoh. Inilah ucapan la ilaha illallah, akidah yang benar. Dia dikokohkan di kehidupan dunia dan di kehidupan akhirat. Kehidupan akhirat masuk di dalamnya alam kubur. Kehidupan di alam kubur. Sebab alam kubur adalah awal persinggahan negeri akhirat. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-qabru awwalu manazilil akhirah. Kuburan itu adalah awal persinggahan negeri akhirat. Jadi ia dikokohkan di kehidupan dunianya. Orang yang berakidah dengan akidah yang benar akan diteguhkan oleh Allah di kehidupan dunia. Dibuat tegar menghadapi segala cobaan dan ujian di kehidupan dunia ini. Dan di alam kubur hanya orang yang beriman yang bisa menjawab pertanyaan dua malaikat Munkar dan Nakir. Mereka yang bisa menjawabnya. Munkar dan Nakir bertanya dengan 3 pertanyaan. Man rabbuka? Siapakah Rabbmu yang kamu ibadahi? Wa ma dinuka? Apa agamamu? Wa man hadha alladhi ursila ilaika? Dan siapakah nabi yang diutus kepadamu? 3 pertanyaan. 3 pertanyaan ini hanya dijawab oleh orang yang beriman dengan keimanan yang benar.
Orang yang beriman dengan mempelajari keimanannya, bukan sekedar mendengar saja. Dia hanya sekedar ikut-ikutan. Tetapi dia pernah mempelajarinya dan meyakininya. Adapun sekedar ikut-ikutan, itu tidak memberikan manfaat yang besar untuknya di alam kubur. Karena itu disebutkan di dalam riwayat hadis, ketika seorang fajir didudukkan di alam kuburnya, sebuah riwayat seorang munafik didudukkan di alam kubur, dan ada riwayat yang lain seorang kafir didudukkan, maka ditanyalah oleh para malaikat dengan 3 pertanyaan. Setiap kali dia ditanya, dia menjawab, ha la adri, sami'tu an-nasa yaquluna syai'an faqultu. Dia berkata, ha, saya tidak mengerti, saya tidak tahu. Saya hanya mendengar manusia mengucapkan sesuatu, saya juga ikut mengucapkannya. Perhatikan, sekadar ikut-ikutan tidak memberikan manfaat baginya. Karena itulah di sini sisi sangat penting sekali bagi seorang hamba untuk mempelajari akidah yang benar, keyakinan yang benar. Kemudian keyakinan yang benar ini itu adalah lambang keamanan dan sumber petunjuk. Lambang keamanan dan sumber petunjuk. Keamanan bagi seorang muslim, keamanan bagi keluarganya, keamanan bagi masyarakatnya, dan keamanan untuk negaranya, keamanan untuk negerinya. Allah menjamin keamanan hanya untuk orang-orang yang mempunyai akidah yang benar. Allah berfirman, "Alladzina amanu wa lam yalbisu imanakum bidzulmin, ulaika lahumul amn wa hum muhtadun." Orang-orang yang beriman. Orang-orang yang beriman, perhatikan. Keimanan, tauhid yang benar, akidah yang benar, wa lam yalbisu imanahum bidzulmin, dan mereka tidak menodai keimanannya dengan kezaliman, perbuatan kesyirikan. Kalau dia beriman dengan keimanan yang benar, berakidah dengan akidah yang benar, Allah menjamin, ulaika lahumul aman, untuk mereka inilah keamanan. Dijamin untuknya keamanan di dunia dan di akhirat. Segala jenis keamanan yang diperlukan. Wa hum muhtadun, dan mereka inilah orang-orang yang selalu mendapat petunjuk. Mereka inilah orang-orang yang selalu mendapat petunjuk. Iya. Di saat-saat ini kita menyaksikan bagaimana upaya manusia untuk mewujudkan keamanan pada dirinya, mewujudkan keamanan pada keluarganya, bahkan di tahap di suatu negeri, mereka yang berwenang di negeri ini berusaha untuk mewujudkan keamanan di tengah negerinya. Berbagai fasilitas dan berbagai alat untuk mewujudkan keamanan ini mereka tempuh dan mereka adakan. Namun banyak dari manusia melupakan sumber dari keamanan itu. Inilah sumber keamanan yang diterangkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang merupakan jaminan. Siapa yang menciptakan, siapa yang mewujudkan sumber ini, maka Allah akan memberikan untuknya keamanan. Yaitu alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin, orang-orang yang beriman, berakidah dengan akidah yang benar, tidak menodai keimanannya dengan kezaliman, kesyirikan. Mereka inilah yang dijamin untuknya keamanan, dan mereka inilah orang-orang yang mendapat hidayah, orang-orang yang mendapat petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Iya. Kemudian di antara manfaat mempelajari akidah yang benar, di antara manfaat mempelajari akidah yang benar, seorang muslim dan muslimah yang mengerti akan tuntunan akidahnya, bagaimana dasar akidahnya, maka hal ini akan menjadi sebab dibukakannya untuknya berbagai pintu kebaikan. Akan dibukakan untuknya pintu-pintu rezeki. Akan dibukakan untuknya pintu-pintu ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Akan dibukakan untuknya
kebaikan-kebaikan yang mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini diberikan bagi orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benar keimanan. Dia berakidah dengan akidah yang benar. Karena itu tatkala disebutkan orang yang beriman dengan akidah yang benar, ulaika humul mu'minuna haqqan lahum darajatun inda rabbihim wa maghfiratun wa rizqun karim. Mereka inilah orang-orang yang beriman dengan sebenar-benar keimanan. Akidahnya sangatlah lurus. Maka Allah jamin untuk mereka berbagi derajat yang tinggi. Dan untuk mereka berbagi pengampunan. Dan rezeki yang sangat mulia dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Rezeki yang sangat mulia dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ini pokok dari kehidupan yang hendaknya ditegakkan oleh umat. Adanya kegiatan seperti ini, kita duduk bersama mengkaji akidah yang benar, menanamkan akidah yang benar di dalam diri. Ini adalah salah satu upaya untuk menciptakan kebahagiaan di tengah kaum muslimin, dan salah satu upaya untuk mendatangkan kebaikan bagi kaum muslimin. Karena Allah Subhanahu wa taala menjamin dengan akidah yang benar ini pintu rezeki dibukakan untuk negeri-negeri yang beriman kepadanya, kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, "Walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna 'alaihim barakatin minas sama'i wal ardh walakin kadzdzabu fa'akhadnahum bima kanu yaksibun." Andai kata mereka, andai kata penduduk negeri itu beriman dan bertakwa. Sebutkan keimanan sebagai dasar utama. Andai kata penduduk negeri beriman dan bertakwa, maka kami akan bukakan untuk mereka pintu-pintu berkah dari langit dan bumi. Walakin kadzdzabu, tetapi mereka mendustakan. Maka kami pun menyiksa mereka karena perbuatan mereka sendiri. Siksaan terjadi tatkala mereka berpaling dari makna keimanan ini. Dan keimanan ini, keimanan yang benar, akidah yang benar, itu adalah solusi yang terbaik yang menghindarkan umat dari musibah dan malapetaka. Terjadinya berbagai musibah dan malapetaka ini karena kurang makna keimanan, kurang makna akidah yang benar di dalam diri kaum muslimin. Iya. Karena itulah wajar kalau musibah datang. Apabila mereka teguh di atas keimanan, akidahnya lurus, Allah Subhanahu wa taala tidak akan menurunkan siksaan. Allah telah menjamin hal ini dalam Al-Quran. Allah berfirman, "Ma yaf'alu Allahu bi'adabikum in syakartum wa amantum wa kana Allahu syakiran 'alima." Tidaklah Allah perlu menyiksa kalian. Allah tidak ada perlu menyiksa kalian apabila kalian itu selalu bersyukur dan beriman kepadanya. Disebutkan kesyukuran, sebab syukur bagian dari keimanan. Dia adalah bagian dari akidah yang benar. Dan sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala maha mensyukuri perbuatan hamba dan maha mengetahui siapa di antara mereka yang beriman dan bersyukur kepadanya. Maka akidah yang benar ini adalah hal yang mendatangkan kebaikan bagi hamba, sebab yang menolak musibah dan petaka dari seorang hamba, dari masyarakat, bahkan dari negeri yang dia tinggali. Karena itulah dari kewajiban kita sebagai umat Islam, bagaimana kita mempelajari akidah yang benar, keyakinan yang benar yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan alhamdulillah, keyakinan umat Islam ini, akidah yang benar ini adalah akidah yang terwarisi dari masa ke masa. Karena akidah kita tidak mungkin akan bergeser. Tidak mungkin akidah Islam dinodai oleh noda apapun. Dia tetap murni. Hanya saja yang ada kekurangan pada umatnya. Bagaimana mereka berpegang dengan akidah tersebut. Ada yang keluar menyimpang dari akidah yang lurus. Dan ada yang menggambarkan akidah yang lurus itu dengan penggambaran yang lain. Adapun akidah yang berasal dari Rasulullah SAW,
dia adalah hal yang terjaga. Hal yang terjaga. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna nahnu nazzalna dzikr wa inna." Karena akidah yang benar diambil dari Al-Quran. Diambil dari Al-Quranul Karim. Dan para ulama kita dari dahulu hingga hari ini, di dalam pembahasan pokok-pokok akidah, tidak ada silang pendapat di kalangan mereka. Tidak ada silang pendapat di kalangan mereka. Maka ini dari hal yang indah, yang hendaknya selalu kita ingat. Ya, di dalam pembahasan seorang hamba mengkaji bagaimana keyakinan yang benar yang seharusnya dia yakini terhadap Allah Subhanahu wa taala, dan bagaimana dia beriman kepada Rasulnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Buku yang menjadi pembahasan kita untuk hari ini adalah pembahasan uraian akidah ahli sunnah, uraian akidah yang benar yang diterangkan oleh Syekh Al-Imam Al-Mujaddid Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala. Dan asal pembahasan ini adalah sebuah surat yang beliau tulis kepada Ahlul Qasim. Kepada penduduk Qasim, beliau menjelaskan tentang akidahnya. Beliau menerangkan tentang bagaimana akidah yang beliau paham. Di dalam pembahasan akidah yang beliau uraikan di sini, Syekh rahimahullahu taala menyebutkan pokok-pokok keyakinan yang wajib diyakini oleh seorang muslim dan muslimah di dalam kehidupannya. Secara global, bahwa para ulama kita ketika menguraikan pembahasan tentang akidah, mereka menyinggung dua pembahasan secara garis besar. Yang pertama, mereka membahas tentang rukun iman yang 6. Pembahasan tentang rukun iman yang 6. Ya, dibahas keimanan kepada Allah, keimanan kepada para malaikat, keimanan kepada kitab-kitab, keimanan kepada para rasul, keimanan kepada hari akhirat, dan keimanan kepada takdir. Ini 6 rukun iman yang 6. Di pembahasan keimanan kepada Allah, ada pembahasan keimanan terhadap adanya Allah, ada pembahasan keimanan tentang rububiyah Allah, bahwa Dialah Allah satu-satunya yang bersendirian dalam mencipta, menghidupkan, mengatur segala perkara, bersendirian dalam pengaturan, kekuasaan dan kepemilikan. Kemudian juga dibahas keimanan terhadap uluhiyah Allah, bahwa Dialah Allah satu-satunya yang berhak untuk diibadahi. Juga dibahas tentang nama-nama dan sifatnya, keimanan terhadap nama-nama dan sifat. Cakupan-cakupan pembahasan keimanan kepada Allah. Kemudian juga dibahas keimanan kepada para malaikat. Dibahas keimanan kepada kitab-kitab. Dibahas keimanan kepada para rasul. Dibahas keimanan kepada hari akhirat. Dan keimanan kepada hari akhirat ini, ya banyak pembahasannya. Karena itu di buku-buku akidah diterangkan bermula dari pembahasan di alam kubur, pembahasan tentang kehidupan di alam kubur, pembahasan tentang hari kebangkitan, dan di hari kebangkitan dibahas tentang padang mahsyar, kejadian-kejadian di padang mahsyar, dari adanya telaga, adanya syafaatul uzma, kemudian adanya timbangan, kemudian adanya pembagian lembaran-lembaran catatan amalan, adanya hisab, kemudian berlanjut kepada pembahasan sorga dan neraka. Juga dibahas tentang as-sirat, jembatan yang dihamparkan di atas punggung neraka jahanam. Ini semuanya pembahasan masuk dalam rangkaian keimanan kepada hari akhirat. Juga dari pokok akidah yang dijelaskan dalam buku-buku para ulama yang menguraikan tentang akidah, mereka menjelaskan keyakinan terhadap takdir. Keyakinan terhadap takdir yang baik dan yang buruk. Jadi ini dasar pembahasan pertama. Menguraikan rukun Islam yang 6. Dasar pembahasan yang kedua di dalam buku-buku akidah para ulama, mereka mengangkat pembahasan-pembahasan yang merupakan ciri pembeda.
ciri pembeda antara pengikut kebenaran dan pengikut kebatilan. Iya. Diuraikan pembahasan-pembahasan yang membedakan antara pengikut kebenaran dan pengikut kebatilan. Karena itu diterangkan di dalam buku-buku ahli sunnah keyakinan terhadap para sahabat. Keyakinan terhadap para sahabat. Diterangkan di dalam buku-buku akidah bagaimana sikap terhadap penguasa muslim. Diterangkan di dalam buku-buku akidah bagaimana seseorang itu menyikapi sejumlah hukum-hukum syariat yang diingkari oleh ahlul bidah. Jadi pokok pembahasan yang kedua secara garis besar, ahli sunnah atau para ulama yang menulis tentang akidah, mereka mengangkat pembahasan-pembahasan yang merupakan ciri pembeda. Yang merupakan ciri pembeda antara pengikut kebenaran dan pengikut kebatilan. Ya, maka ini dasar pokok atau gambaran global bagaimana pembahasan akidah yang diuraikan oleh para ulama kita di dalam buku-bukunya. Termasuk di buku ini, ya, di buku yang kita akan baca ini, penulisnya akan menguraikan akidah ahli sunnah wal jamaah yang disepakati. Ya, untuk meringkas waktu saya akan mulai membaca dan menerangkan isi dari buku ini. Ya. Dan sekali lagi kandungan yang terkandung di dalamnya adalah hal yang disepakati oleh para ulama, tidak ada silang pendapat ya di dalam pembahasan-pembahasan yang diuraikan. Ya, dan setiap pembahasan yang beliau terangkan insyaallah taala kita akan uraikan dalil-dalilnya. Baik, dikatakan di sini oleh Syekh rahimahullah taala bismillahirrahmanirrahim. Beliau memulai pembahasannya dengan menyebutkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Artinya dengan nama Allah Ar-Rahman yang maha mengasihi, Ar-Rahim dan maha menyayangi. Nah, Bismillah ini memulai tulisan dengan Bismillah. Ini dilakukan oleh para ulama mengikuti Al-Quranul Karim. Yang penulisan Al-Quran dimulai dengan Bismillahirrahmanirrahim. Juga mengikuti Rasulullah SAW. Di dalam surat menyurat beliau memulai dengan Bismillahirrahmanirrahim. Iya. Maka di sini Syekh memulai dengan Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah artinya dengan nama Allah. Kalau disebutkan dengan nama Allah, berarti dia mengambil pertolongan dengan nama Allah. Dan isim di sini, dia dalam bahasa Arabnya kata mufrad, yang disandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dia mempunyai makna umum. Kalau diartikan secara bebas, ya. Apa Bismillahirrahmanirrahim dengan mengambil pertolongan ya, dengan seluruh nama-nama Allah, bukan cuma satu nama saja. Seluruh nama-nama yang merupakan nama Allah Subhanahu wa taala. Ya. Allah lafdzul jalalah ya, itu bermakna al-ma'bud, bermakna yang diibadahi. Yang diibadahi dengan penuh pengagungan, pemuliaan dan kecintaan kepadanya. Ar-Rahman, Ar-Rahim adalah dua nama yang akar katanya dari kata rahmat. Semuanya dari kata apa? Kata rahmat. Ar-Rahman, Ar-Rahim semuanya dari kata rahmat. Cuman nama Ar-Rahman cakupannya lebih luas daripada nama Ar-Rahim. Ya. Cakupannya lebih luas. Karena memang di dalam susunan katanya Rahman dari 5 huruf. Ra, Ha, Mim, Alif, Nun. Kalau Rahim cuma 4 huruf saja. Ra, Ha, Ya, dan Mim. Cuma 4 huruf. Dan kaidah dalam bahasa Arab, ya, sebuah kata, kapan hurufnya lebih banyak, maka kandungan maknanya lebih luas. Kandungan maknanya lebih luas. Iya. Ar-Rahman itu artinya maha merahmati. Rahmat Allah maha luas, mencakup seluruh makhluk. Jin maupun manusia, mukmin maupun kafir, semuanya tercakup di dalam rahmat Allah. Orang kafir andai kata tidak ada rahmat Allah pada mereka, tidak mungkin akan ada wujudnya di atas muka bumi. Iya. Baik. Ini nama Ar-Rahman. Dan kalau ingin melihat luasnya rahmat Allah, maka silahkan baca di surah Ar-Rahman. Dimulai dengan nama Ar-Rahman, kemudian Allah sebutkan ya,
berbagi contoh dari rahmatnya. Berbagi contoh dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dan nama Ar-Rahim ya, ini tergandung di dalamnya penyebutan sifat rahmat khusus bagi orang-orang yang beriman. Ya. Karena itu untuk penyebutan orang-orang yang beriman itu hanya disebutkan wa kana Allahu bihim wa kana bil mu'minina rahima. Dan ada Allah terhadap kaum mukminin Maha merahmati. Tidak disebutkan dengan nama Ar-Rahman, tapi disebutkan dengan nama Ar-Rahim. Nah, baik. Jadi dua nama ini menunjukkan luasnya rahmat Allah Subhanahu wa taala. Tatkala digabungkan dua nama ini dalam Bismillahirrahmanirrahim akan tampak berbagai keindahan di dalam penyebutan dua nama ini. Maka seorang hamba ketika dia memulai aktivitasnya, dia memulai belajar, dia memulai menulis, dia tulis Bismillahirrahmanirrahim. Seakan-akan dia memohon kepada Allah Subhanahu wa taala yang mempunyai nama-nama yang maha agung. Allah yang dia ibadahi, yang penuh dengan rahmat, yang maha merahmati. Iya. Maka dia memohon kepada Allah agar ia diberi pertolongan, diberi bantuan pada apa yang dia lakukan. Baik. Setelah menyebutkan basmalah, Syekh di sini langsung masuk kepada pokok apa yang beliau akan tulis. Kata beliau, "Ushhidullah wa man hadarani minal malaika wa ushhidukum anni a'taqidu ma taqadatul firqatun najiyatu ahlus sunnati wal jamaah." Kata Syekh rahimahullah, kata penulis, saya mempersaksikan kepada Allah dan juga saya mempersaksikan kepada siapa yang hadir di sekitarku dari para malaikat, serta saya mempersaksikan kepada kalian bahwa saya meyakini apa yang diyakini oleh al-firqatun najiyah ahli sunnah wal jamaah. Iya. Sini beliau memulai untuk menerangkan akidah dengan penekanan. Beliau mempersaksikan kepada Allah apa yang beliau akan terangkan akidah ini. Juga beliau mempersaksikan akidah yang akan beliau tuliskan kepada para malaikat yang hadir di sekitarnya. Malaikat-malaikat yang mencatat amalan. Dan juga beliau mempersaksikan kepada kalian yang membaca surat beliau ini. Nah, ini pembahasan dari orang yang betul-betul meyakini akidah yang akan dia tulis. Karena itu dia persaksikan akidah ini. Ini yang dia yakini dari Allah Subhanahu wa taala. Ini yang dia yakini ya, dari tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena itu dia berkata, saya mempersaksikan kepada Allah dan kepada siapa yang hadir di sekitarku dari para malaikat. Juga saya persaksikan kepada kalian. Ya. Ini sifat orang yang berakidah dengan akidah yang benar. Sifat mereka tampak keteguhan, kekokohan di dalam akidah. Tatkala manusia berada di dalam kebingungan, tatkala mereka dilanda oleh kebimbangan, mereka kokoh, tegar di atas akidahnya. Tidak gamang oleh badai apapun yang datang menerpanya. Inilah ciri orang yang berakidah dengan akidah yang benar. Dan ini manfaat seorang mempelajari akidah. Apalagi kita seperti yang hidup di masa ini. Masa yang terlalu banyak sekali manusia yang menyerukan akidah-akidah yang menyimpang dari tuntunan Islam. Menyimpang dari tuntunan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau seorang Muslim tidak mengetahui akidahnya, tidak memahami akidah yang benar, maka dikhawatirkan dia akan terhempas ya, bersama badai fitnah yang datang menerpa. Ya, dan dikhawatirkan dia akan goyah dari prinsip-prinsip agamanya. Karena itulah, ya, perhatikan ya, pembahasan akidah yang diterangkan oleh penulis di sini. Beliau menguraikan akidah yang beliau yakini, sehingga beliau siap mempersaksikannya kepada siapapun. Ya. Bahkan beliau nyatakan, saya persaksikan kepada Allah, saya persaksikan kepada para malaikat yang hadir di sekitarku, dan saya persaksikan kepada kalian bahwa aku meyakini seperti yang diyakini oleh al-firqatun najiyah, golongan yang selamat, ahli sunnah wal jamaah. Ya. Kemudian dari ucapan penulis ini juga terdapat di dalamnya makna
bahwa keyakinan itu, akidah yang benar itu bukan hal yang disembunyikan, tapi hal yang ditampakkan. Akidah yang benar yang tampak pada seorang hamba, cirinya, zahirnya sama dengan batinnya. Apa yang dia tampakkan kepada manusia itu pula yang ada di dalam dadanya. Itu pula yang ada di dalam dadanya. Dan ini berbeda dengan sebagian orang yang kalau di depan sebagian manusia dia menyampaikan suatu akidah, ya, tapi kalau dia berkumpul dengan sesamanya, dia menyampaikan akidah yang lain. Berbeda antara luarnya dan dalamnya. Berbeda antara zahir dan batinnya. Ya. Adapun ahli sunnah, mereka semuanya terang dan tegas. Tidak ada yang disembunyikan. Apa yang mereka sembunyikan di dalam hatinya, itu pula yang mereka tampakkan. Itu pula yang mereka tampakkan. Ya. Dan ini adalah sifat, ciri agama yang lurus, yang dibawa oleh para nabi dan para rasul. Ya. Jangankan di dalam agama kita, di agama sebelum agama Islam ini, demikian ciri para nabi dan para rasul. Nabi Musa alaihi salam ketika didebat oleh Fir'aun, ditantang oleh Fir'aun. Ya. Fir'aun berkata kepada Nabi Musa, buatlah untuk kami, kita berjumpa sebuah tempat. Mau'idan la nukhlifuhu nahnu wala anta makanan suwa. Sebuah janji kita berjumpa, tidak ada yang menyelisih janji ini, semuanya hadir, sebuah tempat yang dimaklumi. Maka Nabi Musa berkata, bal mau'idukum yaumuz zina, yauma yuhsyarun nasu duha. Hari perjumpaan bersama kalian adalah hari az-zina. Hari manusia berkumpul semuanya di waktu duha. Terang-terangan Nabi Musa menantang di tempat terbuka. Bukan di tempat tertutup. Tapi di tempat terbuka. Ya. Karena akidah yang beliau terangkan, inilah hal yang memang diperlukan oleh manusia dan tidak ada yang disembunyikan. Dan Nabi kita Nabi Muhammad SAW menjelaskan agama ini dengan seterang-terangnya. Menjelaskan agama ini dengan seterang-terangnya. Kejelasan yang malamnya sama dengan siangnya. Malamnya sama dengan siangnya. Beliau SAW bersabda di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah, Ibnu Abi Asim dan selainnya, laqad taraktukum 'alal bayda lailuha kanahariha la yazigu anha illa halik. Sungguh aku telah meninggalkan kepada kalian suatu hal yang sangat putih, sangat terang. Malamnya sama dengan siangnya. Tidak ada yang menyimpang darinya kecuali dia akan binasa. Iya. Maka ciri dari agama kita adalah kejelasan. Perkara yang sangat terang. Perkara yang sangat terang. Ini adalah ciri pokok dari agama kita yang nampak sekali di dalam pembahasan-pembahasan akidah. Dan kita akan sebutkan di sini dari pembahasan uraian akidah yang diterangkan oleh Syekh rahimahullah. Dan kita akan uraikan dalil-dalilnya, akan tampak sekali dia adalah akidah yang betul-betul sejalan dengan ketentuan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian di sini sebelum saya melangkah lebih jauh, saya ingin mengingatkan bahwa ciri akidah yang benar itu tampak pada beberapa hal. Ya. Ciri akidah yang benar, yang pertama, akidah yang benar tersebut bersumber dari Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini ciri yang pertama. Ciri yang kedua, ciri akidah yang benar adalah akidah yang terwarisi dari para as-salaf. Terwarisi dari para sahabat, para tabi'in dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik. Ini yang dimaksud dengan kata as-salaf. Kata salaf ini bukan kata yang baru. Dia adalah penggunaan yang sudah lama. Bahkan Nabi SAW menamakan dirinya sebagai salaf. Nabi menamakan dirinya sebagai apa? Sebagai salaf. Penjelasannya ada di dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Nabi berkata kepada putrinya Fatimah, ya Fatimah, fattaqillaha wasbiri, fa innahu ni'mas salaf ana laki. Wahai Fatimah, bertakwalah engkau kepada Allah dan bersabarlah. Sesungguhnya sebaik-baik salaf bagi kamu adalah aku. Jadi Nabi menyebut dirinya sebagai sebaik-baik apa?
sebaik-baik salaf. Karena kata salaf itu artinya secara bahasa adalah siapa yang mendahului kita. Siapa yang mendahului kita dari ayah-ayah kita. Dan seterusnya. Karena itu kalau ada yang mengatakan bahwa kata salaf itu adalah istilah baru yang baru muncul di abad ke-14 Hijriah. Ini adalah ucapan yang keliru. Bersumber dari pemahaman yang dangkal. Bersumber dari pemahaman yang kurang terhadap agama ini. Kalau kita baca saja buku-buku biografi rawi. Di dalam buku-buku biografi rawi yang mengisahkan rawi periwayat. Ilmu-ilmu Islam dari generasi pertama, dari abad pertama hingga abad ke-9, itu disebutkan nisbat-nisbat yang dipakai oleh para ulama itu. Salah satu nisbat yang disebutkan adalah nisbat salafi. Diterangkan oleh As-Sam'ani dalam kitabnya Al-Ansab, itu adalah nisbat kepada orang yang mengikuti jalan as-salaf. Dia adalah nisbat yang sudah masyhur, dikenal. Hal yang dikenal. Baik. Jadi mengikuti as-salaf dalam mengambil akidah, ini adalah ciri akidah yang benar. Dia adalah ciri akidah yang benar. Ya. Mengikuti jalan mereka dalam berakidah, itu adalah kewajiban. Bukan alternatif. Boleh ikut, boleh tidak. Dia adalah kewajiban. Allah Subhanahu wa taala menetapkan kewajibannya di dalam Al-Qur'an. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menetapkan kewajibannya di dalam haditsnya. Dan sepakat para ulama tentang wajibnya mengikuti jalan as-salaf. Tidak ada silang pendapat di kalangan para ulama. Adapun dalil dari Al-Qur'an tentang wajibnya mengikuti jalan as-salaf, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa may yushaqiqir rasula min ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira." Siapa yang durhaka kepada Rasul setelah tampak baginya petunjuk dan dia mengikuti selain jalan kaum mukminin. Ini ancaman terhadap orang yang tidak mengikuti jalan kaum mukminin. Kaum mukminin waktu itu siapa? Kaum mukminin adalah para sahabat. Jadi siapa yang durhaka kepada Rasul, tidak mengikuti jalan para sahabat, Allah mengancam nuwallihi ma tawalla. Kami akan biarkan dia larut di dalam kesesatannya. Wa nuslihi jahannam. Dan kami akan memasukkannya ke dalam neraka jahannam. Wasa'at masira. Dan itu adalah sejelek-jelek tempat kembali. Neraka jahannam adalah sejelek-jelek tempat kembali. Maka ini ayat ancaman yang sangat keras. Bagi siapa yang tidak mengikuti jalan Rasulullah dan tidak mengikuti jalan kaum mukminin, yaitu jalan para sahabat. Keimanan para sahabat dijadikan barometer keimanan yang benar. Allah berfirman, "Fa'in amanu bimithli ma amantum bihi faqad ihtadaw." Kalau mereka kaum musyrikin di masa Nabi itu beriman seperti keimanan kalian wahai para sahabat, maka sungguh mereka mendapat hidayah. Jadi mereka dianggap mendapat hidayah kalau beriman seperti keimanan siapa? Keimanan para sahabat. Ya. Ini sebagian ayat dalam Al-Quran. Dan ada lagi ayat-ayat lainnya menjelaskan wajibnya mengikuti jalan para sahabat. Dan dari hadits Nabi sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, "Khairun nasi qarni, thumma alladhina yalunahum, thumma alladhina yalunahum." Sebaik-baik manusia adalah generasiku. Kemudian generasi setelahnya, kemudian generasi setelahnya. Iya. Jadi 3 generasi disebut oleh Nabi sebagai sebaik-baik manusia. Kata Ibnu Al-Qayyim rahimahullah, ini adalah pendalilan yang menunjukkan wajibnya kita mengikuti ucapan para sahabat. Karena tidaklah mereka dianggap sebaik-baik manusia kecuali ucapannya adalah ucapan yang mesti kita pegang. Iya. Mesti kita pegang. Karena itulah dalam beragama dan ciri akidah yang benar itu diambil dari kaum as-salaf. Diambil dari pemahaman para sahabat, para tabi'in dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik. Iya. Selain daripada itu para ulama telah bersepakat, tidak ada silang pendapat. Wajibnya mengikuti jalan as-salaf. Berkata Ibnu Qudamah rahimahullahu taala di dalam kitab beliau Dammut Ta'wil, kata beliau, "Qad thabata wujub ittiba'is salafi bil kitabi was sunnati wal ijma'." Kata beliau telah tetap kewajiban mengikuti jalan as-salaf. Kewajibannya tetap berdasarkan dalil dari Al-Quran, dalil dari sunnah Nabi, dan kesepakatan para ulama.
Dimaklumi ya siapa Ibnu Qudamah. Ibnu Qudamah punya kitab fikih Al-Mughni. Menjadi rujukan manusia setelahnya. Kalau Ibnu Qudamah berkata, dalam pembahasan fikih ini ulama sepakat orang-orang mengikuti ucapan Ibnu Qudamah. Sebab Ibnu Qudamah menghafal ucapan para ulama di berbagai negeri di sepanjang sejarah umat Islam ini ada setelah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Semuanya diketahui oleh Ibnu Qudamah. Karena itu kalau beliau berkata sepakat para ulama, dipegang ucapannya. Dan di sini Ibnu Qudamah berkata sepakat para ulama tentang wajibnya mengikuti jalan as-salaf. Ya. Kesepakatan lain juga disebutkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah di dalam Majmu'ul Fatawa di jilid 4 halaman 149 beliau berkata, "La aiba ala man adhara madhhab as-salaf wa intasaba ilayhi wa ataza ilayhi, bal yajibu qubulu dhalika bil ittifaq, fa inna madhhab as-salafi la yakunu illa haqqan." Kata beliau tidak ada aib, tidak ada celaan bagi orang yang menampakkan madhab as-salaf, bernisbat kepadanya, mengacu kepadanya, tidak ada aib bagi mereka. Kata beliau bahkan wajib untuk menerima hal tersebut menurut kesepakatan para ulama. Wajib menerimanya menurut kesepakatan para ulama. Karena madhab as-salaf tiada lain kecuali kebenaran. Tiada lain kecuali kebenaran. Karena itu dari ciri akidah yang benar, akidah tersebut adalah akidah yang diambil dari as-salaf. Akidah yang diambil dari apa yang diuraikan oleh para ulama as-salaf. Seorang yang masuk belajar dari pembahasan akidah, tidak boleh dia keluar dari ibarat-ibarat yang diuraikan oleh para ulama as-salaf di dalam pembahasan akidah. Iya. Para ulama as-salaf telah menguraikan akidah tersebut secara lengkap. Dari masa ke masa. Karena itu buku-buku yang menguraikan tentang akidah sangat lengkap sekali. Ingin buku dengan sanadnya bersambung kepada Nabi ada. Ingin buku yang ringkasan sedang ada. Ingin buku yang sangat ringkas juga ada yang menjelaskan tentang akidah-akidah tersebut. Jumlahnya ratusan buku dari para ulama. Dan dari keistimewaan akidah ini, dan ini ciri yang ketiga, dari ciri akidah yang benar, akidah yang benar itu tidak ada silang pendapat di kalangan para ulama. Terlihat kekokohan. Tidak ada keraguan di dalamnya. Tidak ada keraguan. Sebab kalau akidah tersebut adalah akidah yang meragukan, hal yang banyak perselisihan di dalamnya, maka itu adalah ciri hal yang tidak benar. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Afala yatadabbaruna al-Qur'an, walau kana min 'indi ghairillahi lawajadu fihi ikhtilafan katsira." Tidakkah mereka tadabbur terhadap Al-Qur'an ini? Andai kata Al-Qur'an datangnya dari selain Allah, pasti mereka akan dapatkan di dalam Al-Quran silang pendapat yang banyak. Jadi ini ciri kebenaran. Pada Al-Quran, Al-Quran itu semuanya sama. Tidak ada silang pendapat. Tidak ada kontradiksi di dalamnya. Hal yang membawa kebaikan. Dan demikian pula ciri akidah yang benar. Ciri akidah yang benar. Dan ini ciri akidah ahli sunnah wal jamaah. Karena itu tidak pernah diketemukan ada silang pendapat di kalangan para sahabat, para tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan para imam yang datang setelahnya seperti Imam Ahmad, Imam Malik, Imam Syafi'i, Sufyan ibn Uyainah, Hamad ibn Salamah, Sufyan Ats-Tsauri, Imam Al-Bukhari, Imam Muslim, dan selainnya dari para a'immah yang menguraikan tentang akidah, tidak ada silang pendapat di dalam pembahasan mereka menjelaskan akidah yang benar. Karena muaranya sama. Dan akidah ini adalah akidah yang dijaga. Akidah yang dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala hingga hari ini. Hingga hari ini. Berbeda dengan akidah ahlul bidah. Berbeda dengan akidah ahlul bidah. Kalau baca di dalam sejarah orang-orang yang mempelajari filsafat, mereka adalah orang yang paling banyak bingungnya. Dan paling banyak silang pendapat di dalamnya. Ambillah contoh misalnya kelompok Asy'ariyah. Kelompok Asy'ariyah. Mereka di dalam banyak pembahasan akidah penuh silang pendapat. Hari ini pencetusnya Abu Hasan Al-Asy'ari yang sudah bertobat, dia mencetuskan pada saat dia membuat madhabnya bahwa sifat yang ditetapkan hanya sifat 7 saja. Namun datang setelahnya dari kelompok Asy'ariyah, Imamul Haramain dia menambah sifat ke-8, sifat at-takwin. Silang pendapat di kalangan mereka. Di dalam menafsirkan kata al-kasb, ada 13 pendapat di kalangan orang-orang Asy'ariyah.
13 pendapat. Itu pun mereka bingung yang mana yang benar dari 13 pendapat tersebut. Ya. Dan ini ciri akidah yang keliru. Ini contoh permisalan. Adapun ahli sunnah tidak ada di dalam pembahasan pokok akidah mereka sepotong huruf pun mereka berselisih. Ya. Karena ini adalah akidah yang sudah pasti bersumber dari Al-Quran dan hadits Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka ini diantara ciri-ciri akidah Islam yang hendaknya kita perhatikan. Menjadi pokok pembahasan ketika kita membahasnya dan mempelajarinya. Baik. Jadi Syekh di sini akan menguraikan akidah yang beliau yakini. Nah, akidah yang beliau yakini ini kata beliau adalah apa yang diyakini oleh Al-Firqatun Najiyah, Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ini dua istilah, Al-Firqatun Najiyah. Istilah yang kedua Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ini dua istilah ya, saya perlu terangkan apa dua istilah ini. Al-Firqatun Najiyah kalau diartikan secara harfiah, Al-Firqah artinya kelompok, An-Najiyah artinya yang selamat. Jadi Al-Firqatun Najiyah golongan atau kelompok yang selamat. Ahlus Sunnah wal Jamaah, ahl itu artinya pengikut, As-Sunnah dia pengikut sunnah, wal Jamaah dan pengikut Al-Jamaah. Iya. Dia dua istilah, Al-Firqatun Najiyah dan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dua istilah. Dua istilah tetapi maknanya sama. Maknanya sama. Al-Firqatun Najiyah dari mana asal penamaan ini? Golongan yang selamat. Asal penamaannya adalah hadits Rasulullah SAW. Haditsnya syah dari Abu Hurairah diriwayatkan oleh Imam Abu Daud dan selainnya. Dan ada beberapa riwayat yang lain juga datang menjelaskan hadits ini. Rasulullah SAW menguraikan tentang perpecahan umat. Kata beliau, "Wasataftariqu hadhil ummah ala 73 firqah." Yang sebelumnya Nabi berkata, "Iftaraqatil yahudu ala 71 firqah, waftaraqatil nasara ala 72 firqah, wasataftariqu ummati ala 73 firqah." Orang-orang Yahudi telah terpecah menjadi 71 golongan. Orang-orang Nasara telah terpecah menjadi 72 golongan. Dan umatku ini kata Nabi, semuanya akan terpecah menjadi 73 golongan. Ya. Kemudian Nabi menjelaskan hukum. Kulluhum finnar, semuanya di dalam neraka. Illa wahidah, kecuali satu. Ketika ditanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, siapakah satu ini?" Kata Nabi, "Humul jamaah." Mereka adalah al-jamaah. Mereka adalah siapa? Al-jamaah. Jadi satu golongan ini saja yang selamat. Karena itu mereka disebut sebagai apa? Al-Firqatun Najiyah, kelompok yang selamat. Kelompok yang selamat. Baik. Kelompok yang selamat ini nama organisasi kan? Al-Firqatun Najiyah nama sebuah yayasan. Ya. Kita harus tahu bahwa kata Al-Firqatun Najiyah ini bukan penamaan untuk siapapun, tapi dia adalah pensifatan. Sifat. Siapa yang bersifat dengannya, maka dia adalah siapa? Al-Firqatun Najiyah. Karena itu Nabi SAW ditanya oleh para sahabat. Ketika Nabi berkata semuanya di dalam neraka kecuali satu. Pertanyaan para sahabat, "Manhum ya Rasulullah?" Siapakah mereka ya Rasulullah? Pertanyaan para sahabat siapa? Bertanya siapa orang-orangnya. Bukan bertanya karakter dan sifatnya, tidak. Pertanyaan siapa orang-orangnya. Namun Nabi tidak menyebut nama orang. Beliau menyebutkan sifat, karakter. Siapa yang bersifat dengannya, maka dia adalah ahli sunnah wal jamaah. Dia adalah al-firqatun najiyah dimanapun dia berada. Apapun warga negaranya, apapun warna kulitnya, apapun bahasa yang dia ucapkan. Ya. Sepanjang dia berada di atas ciri yang disebutkan oleh Nabi, maka dia adalah apa? Golongan yang selamat. Golongan yang selamat. Jadi ini definisi al-firqatun najiyah. Ya. Definisi al-firqatun najiyah ini maknanya sama dengan ahli sunnah wal jamaah. Karena itu ketika Nabi ditanya siapakah mereka ya Rasulullah, Nabi menyebutkan mereka adalah al-jamaah. Mereka adalah, ya, yang dimaksudkan adalah al-jamaah. Di riwayat yang lain, Nabi SAW berkata, "Man kana ala mithli ma ana alaihi al-yawma wa ashabi." Mereka itu adalah orang yang berada di atas apa yang aku berada di atasnya dan para sahabatku. Ya. Ini sifat lain disebutkan oleh Rasulullah
di dalam hadisnya. Baik, maka kata ahli sunnah wal jamaah ini maknanya sama dengan al-firqatul najiyah. Ya, untuk ahli sunnah wal jamaah terdiri dari dua kata, ahli sunnah dan ahlul jamaah. Dikatakan ahli sunnah karena mereka mengikuti sunnah. Dan dikatakan sebagai ahlul jamaah sebab mereka mengikuti al-jamaah. Sekarang saya terangkan apa makna sunnah dan apa makna al-jamaah. Supaya bisa terang ya, penamaan-penamaan ini. Sunnah itu secara bahasa, dalam bahasa Arab, sunnah artinya adalah at-tariqah. Artinya adalah jalan. Ya. Jalan itu kalau di dalam bahasa Arab mungkin jalannya benar, mungkin jalannya salah. Itu asal penggunaan kata apa? Kata sunnah di dalam bahasa Arab. Karena itu, di antaranya Nabi SAW bersabda, "Man sanna fil Islami sunnatan hasanah, falahu ajruha wa ajru man amila biha, wa la yanqusu min ujurihim syai'." Siapa yang memberi contoh di dalam Islam sunnah yang baik, maka dia mendapat pahalanya dan pahala orang yang mengerjakannya tanpa mengurangi pahala mereka sama sekali. Iya. Disebut sunnah yang baik. Berarti sunnah di sini bermakna apa? Bermakna jalan. Jalannya jalan baik. Kelanjutan hadisnya, wa man sanna fil Islami sunnatan sayyi'ah fa alayhi wizruha wa wizru man amila biha wa la yanqusu min awzarihim syai'. Siapa yang memberi contoh di dalam Islam dengan sunnah yang jelek, maka dia akan menanggung dosanya. Dan dosa orang yang melakukannya tanpa mengurangi dosa mereka sama sekali. Sunnah yang jelek di sini, sunnah bermakna apa? Sunnah bermakna bahasa, jalan. Ya, karena kata jalan di dalam bahasa Arab mungkin bermakna baik dan mungkin bermakna apa? Bermakna jelek. Ini penggunaan secara bahasa ya. Karena itu dalam belajar ilmu agama, kita harus mengerti penggunaan kata-kata itu di mana letaknya. Apa yang dimaksudkan di penggunaannya. Iya. Kemudian secara istilah kata sunnah di dalam istilah syariat kita punya dua penggunaan. Punya dua penggunaan. Ada sunnah dengan makna umum dan ada sunnah dengan makna khusus. Ada penggunaan sunnah dengan makna umum dan ada penggunaan sunnah dengan makna khusus. Ya. Kalau penggunaan sunnah dengan makna khususnya itu kembali kepada ulama bidang mana yang menggunakannya. Kalau ulama ahli fikih, mereka diberikan definisi sunnah itu, ya, sunnah itu adalah hukum di bawah wajib. Jadi ada wajib, sunnah, mubah, makruh, apa? Haram. Kan begitu? Jadi sunnah bagi ulama fikih hukum di bawah wajib. Ya. Ini di ulama fikih. Di ulama usul fikih, ya, sunnah adalah apa yang disandarkan kepada Nabi SAW selain dari Al-Quran. Itu dalam definisi ulama usul fikih. Di kalangan ahli hadis, sunnah adalah apa yang disandarkan kepada Nabi dari ucapan beliau, perbuatannya, sifatnya maupun penetapan beliau. Ya. Ini dalam penggunaan istilah ahli hadis. Ya. Kalimat sunnah kadang juga digunakan untuk bermakna tuntunan yang dituntunkan oleh para khulafa ar-rasyidin. Dikatakan misalnya, ya, mencambuk 80 kali ini adalah sunnahnya Umar. Ya. Sunnahnya Umar. Untuk orang yang meminum minuman khamar. Dan seterusnya ini penggunaan kalimat apa? Kalimat sunnah dengan makna khusus. Ya. Dan penulis di sini, penggunaan ahli sunnah wal jamaah bukan dengan makna khusus yang dimaksud. Yang diinginkan adalah makna umum. Sunnah dengan makna umum. Sunnah dengan makna umum itulah Islam itu sendiri. Itulah Islam itu sendiri. Ibnu Rajab memberikan definisi sunnah dengan makna umum. Kata beliau, as-sunnah hiya tariqul masluk fayashmalu alaihi ma kana alaihi Nabi sallallahu alaihi wasallam min al-i'tiqadat wal aqwali wal a'mal. Kata Ibnu Rajab rahimahullah, sunnah itu adalah jalan yang ditempuh. Maka dia adalah jalan yang mencakup seluruh perkara yang dibawa oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Apakah itu berupa keyakinan, berupa ucapan atau berupa perbuatan? Ya. Jadi ini makna sunnah dengan makna yang umumnya. Karena itu jangan heran kalau kita membaca buku-buku, ya, akidah disebut dengan nama buku apa? Kitab As-Sunnah. Sebab yang mereka maksudkan adalah sunnah dengan makna apa? Dengan makna umum. Sama dengan penulis di sini. Ketika beliau berkata ahli sunnah, itu artinya sunnah dengan makna apa? Makna umum.
Karena itulah para ulama mengatakan ahli sunnah itu siapa yang berpegang dengan Al-Quran, dengan hadits Rasulullah SAW dan mengambil kesepakatan para sahabat, maka dia adalah ahli sunnah. Dia adalah ahli sunnah. Orang yang berjalan di atas sunnah. Baik, kata al-jamaah secara bahasa itu adalah lawan dari terpecah. Sesuatu yang digabungkan, disatukan, itu disebut sebagai al-jamaah di dalam bahasa Arabnya. Adapun secara istilah kata al-jamaah ini ada 6 penafsiran di kalangan para ulama. Ya. Ada 6 penafsiran di kalangan para ulama. Dari 6 penafsiran ini semuanya kembali kepada 2 makna, tidak ada makna yang ketiga. Dan ini kesimpulan untuk makna al-jamaah. Ya. Bahwa makna al-jamaah hanya kembali kepada 2 makna, tidak ada makna yang ketiga. Makna yang pertama dari makna al-jamaah bermakna jamaatul haq, jamaah kebenaran. Ya. Jamaah kebenaran. Jamaah kebenaran ini ditafsirkan apa yang para sahabat bersepakat di atasnya. Ada yang menafsirkannya mereka adalah ahlul hadits. Ada yang menafsirkannya mereka adalah golongan yang terbesar di umat Islam yang pertama. Ya. Ini al-jamaah, pengikut kebenaran. Ya. Jamaatul haq. Mereka disebut jamaah. Karena itu kata Ibnu Mas'ud, al-jama'atu ma wafaqal haqqa wa in kunta wahdak. Al-jamaah itu adalah apa yang mencocoki kebenaran walaupun kamu sendiri. Itu disebut sebagai al-jamaah. Apa yang mencocoki kebenaran walaupun kamu sendiri. Ya. Maka dia adalah jamaah kebenaran. Ya. Jadi ciri jamaah kebenaran ini dia mengikuti Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW sesuai dengan jalan as-salaf. Inilah jamaah apa? Kebenaran. Ini definisi yang pertama untuk makna al-jamaah. Makna yang kedua dari makna al-jamaah adalah kaum muslimin dipimpin oleh kepala negara. Ini disebut jamaah juga. Ya. Apabila kaum muslimin di sebuah negeri dipimpin oleh kepala negara, maka seluruh kaum muslimin di dalam negeri ini dikatakan satu jamaah. Kita sekarang di Indonesia ini dipimpin oleh kepala negara kita. Kita semuanya satu jamaah. Kita semuanya satu jamaah. Ya. Jelas ya? Ini makna jamaah yang kedua. Ya. 2 makna inilah yang ada di dalam hadits Rasulullah SAW. Perhatikan ya. Makna yang pertama jamaah bermakna jamaah kebenaran. Ketika Nabi ditanya, ketika Nabi menjelaskan bahwa umatnya akan terpecah menjadi 73 golongan. Semuanya di dalam neraka kecuali 1. Maka Nabi terangkan siapa satu ini? Kata beliau, humul jamaah. Mereka adalah al-jamaah. Beliau terangkan apa makna al-jamaah ini di riwayat yang lain. Man kana ala mithli ma ana alaihi al-yawma wa ashabi. Siapa yang berada di atas tuntunan yang aku dan para sahabatku berada di atasnya. Ya. Ini makna jamaah kebenaran. Adapun jamaah bermakna kaum muslimin di bawah pimpinan negara, kepala negara. Rasulullah bersabda, "Man faraqal jama'ata qaida shibrin, famata mata mitatan jahiliyah." Siapa yang meninggal atau siapa yang keluar dari jamaah kaum muslimin walaupun sejengkal, kemudian dia mati, maka matinya adalah mati jahiliyah. Ini apabila dia di dalam satu negara dipimpin oleh pimpinan negara, mereka satu jamaah. Siapa yang keluar dari ketaatan kepada pemimpin walaupun sejengkal, maka dia dihitung mati jahiliyah. Dihitung mati jahiliyah. Ini riwayat banyak sekali dalam hadits Rasulullah SAW. Silahkan bawakan makna atau kata jamaah di dalam penggunaan hadits Rasulullah SAW. Pasti maknanya tidak akan keluar dari 2 makna ini. Siapa yang mengeluarkannya dari 2 makna ini, ya, maka dia telah keliru dari jalan yang lurus. Ya. Maka ini pokok pembahasan ahli sunnah wal jamaah. Dikatakan mereka ahli sunnah karena mereka berpegang dengan sunnah, berpegang dengan Islam yang benar, berpegang dengan sunnah yang merupakan lawan dari bid'ah. Dan dikatakan mereka ahlul jamaah karena mereka bersatu di atas al-jamaah. Jamaah bermakna jamaah kebenaran, bersatu di atas Al-Quran dan As-Sunnah. Dan berjamaah bermakna jamaah kaum muslimin dipimpin oleh pimpinan negara karena mereka selalu taat kepada pimpinan pada hal yang pada hal yang ma'ruf, bukan pada hal yang maksiat. Demikian. Maka ini makna ahli sunnah wal jamaah.
Jadi dari penjelasan dua nama ini tampak sekali bahwa al-firqatun najiyah dan ahli sunnah wal jamaah ini adalah sifat. Ya. Adalah pensifatan. Siapa yang bersifat dengan sifat mereka, siapa yang berciri dengan ciri-ciri mereka, maka dia adalah al-firqatun najiyah, dia adalah ahli sunnah wal jamaah. Dimanapun dia berada. Dimanapun dia berada. Di belahan negeri manapun dia menetap. Ya. Tidak ada perbedaan dalam warga negaranya, warna kulitnya, bahasanya, sepanjang mereka berpegang di atas Al-Quran, di atas sunnah Rasulullah SAW, mengikuti kesepakatan as-salaf, maka mereka disebut al-firqatun najiyah dan disebut ahli sunnah wal jamaah. Iya. Jadi ini definisi al-firqatun najiyah ahli sunnah wal jamaah. Ya. Sisa satu pembahasan di sini yang ingin saya ingatkan. Perhatikan, penamaan-penamaan mereka yang melambangkan kebenaran itu disebut dengan nama-nama. Al-firqatun najiyah ada dasar syariatnya. Ya. Haditsnya sudah kita sebutkan. Ahli sunnah wal jamaah. Ya. Penamaan ini bermula dari para ulama, mereka menampilkan sunnah. Ya. Menunjukkan makna al-jamaah. Semuanya bersumber dari hadits. Penamaan as-salaf, salafi. Ya. Semuanya bertumpu di atas dalil. Dan ada pengamalan di kalangan as-salaf. Ya. Penamaan-penamaan ini muncul dari dahulu kala. Maka ini membedakan dengan penamaan kelompok-kelompok yang sekarang banyak menamakan dirinya dengan penamaan-penamaan. Ya. Jelas ya? Perbedaannya dari banyak sisi. Ya. Perhatikan perbedaannya. Orang yang bernama dengan nama-nama ahli sunnah, dia namakan ahli sunnah wal jamaah, al-firqatun najiyah, salafi, ya. Al-ghuraba atau at-taifatul mansurah, dari penamaan mereka. Siapa yang bernama dengan penamaan-penamaan ini? Kalau mereka ada fanatismenya kepada Al-Quran dan Sunnah. Kalau mereka ada panutan yang menjadi pimpinannya adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Berbeda dengan kelompok-kelompok tersebut. Kalau mereka fanatik kepada kelompoknya. Kalau disebut pimpinan, maka pasti disebut pencetus kelompoknya yang mendirikan kelompoknya maupun yang merupakan sumber pemikirannya. Tapi berbeda dengan orang yang bernama dengan penamaan-penamaan syar'i. Semuanya kembali kepada siapa? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Semuanya kembali kepada agama yang benar yang dibawa oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, yang diwariskan kepada para sahabat dan para sahabat ajarkan kepada umat setelahnya. Iya. Kemudian penamaan ahli sunnah ini penamaan dari dahulu, bukan penamaan baru muncul. Berbeda dengan penamaan kelompok-kelompok yang ada sekarang ini, itu adalah penamaan-penamaan yang baru muncul. Penamaan-penamaan baru muncul. Iya. Jelas ya? Karena itu ketika muncul kelompok sebagian kelompok, kalau saya nggak salah kelompok Murji'ah atau kelompok Jahmiyah, maka Ayyub As-Sikhtiyani berkata, ya, ana akbar minhum. Kata beliau, saya lebih tua daripada mereka. Maksudnya dari sisi syariat, ya, ahli sunnah wal jamaah sudah dari dahulu, dari masa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, itulah agama yang dibawa oleh Nabi. Ya, maka ini yang lebih dahulu. Ini yang lebih dahulu. Kemudian yang paling penting di sini, yang hendaknya kita ingat, bahwa kita dilarang untuk bernama dengan penamaan-penamaan. Kita dilarang untuk membuat kelompok-kelompok yang keluar dari penamaan Islam. Keluar dari penamaan sunnah Rasulullah SAW. Karena membuat kelompok-kelompok, membuat penamaan-penamaan yang di luar dari penamaan syariat, ini adalah hal yang menimbulkan perpecahan di tengah umat. Dan ini perkara yang dicela di tengah umat kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innal ladzina farraqu dinakum wa kanu syi'a lasta minhum fi syai'." Sesungguhnya orang-orang yang memecah belah agama mereka dan mereka berkelompok-kelompok, engkau Nabi Muhammad bukan dari mereka. Perhatikan, Nabi Muhammad diperintah berlepas diri dari orang-orang yang memecah belah agamanya, membuat kelompok-kelompok di dalam agama. Iya. Dan juga Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwa perpecahan, membuat kelompok-kelompok, ya, di dalam keagamaan ini adalah sifatnya kaum musyrikin. Sifat kaum musyrikin. Allah berfirman, "Wa la takunu minal musyrikin, minal ladzina farraqu dinahum wa kanu syi'a, kullu hizbin bima ladaihim farihun." Janganlah kalian seperti kaum musyrikin, dari mereka yang memecah belah agamanya sehingga mereka berkelompok-kelompok. Setiap kelompok merasa bangga dengan apa yang dia miliki. Adapun umat Islam, ini penamaan mereka. Penamaan ini melambangkan sifat mereka. Melambangkan ciri mereka. Melambangkan ciri mereka.
Dan penamaan-penamaan ini menyatukan mereka, bukan memecah belah. Penamaan yang menyatukan. Sebab dengan penamaan-penamaan ini, siapapun dia, dimanapun warga negaranya, dia bersatu di bawah makna mengikuti Al-Quran, mengikuti sunnah Rasulullah SAW sesuai dengan jalan para sahabat dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik. Ya. Selesai sudah di sini ya, uraian berkaitan dengan Al-Firqatul Najiyah dan Ahli Sunnah wal Jamaah. Jadi Syekh di sini menekankan, kata beliau, "Ushhidullah wa ushhidu man hadarani minal malaika wa ushhidukum anni a'taqidu ma taqadatku Al-Firqatul Najiyah Ahli Sunnati wal Jamaah." Kata beliau, aku mempersaksikan kepada Allah. Aku mempersaksikan kepada siapa yang menghadiriku dari para malaikat. Dan aku mempersaksikan kepada kalian bahwa aku meyakini apa yang diyakini oleh Al-Firqatul Najiyah Ahli Sunnah wal Jamaah. Jadi apa yang akan diterangkan oleh Syekh di sini, keyakinan bukan dari kantongnya sendiri. Tapi ini keyakinan yang disepakati oleh siapa? Ahli Sunnah wal Jamaah Al-Firqatul Najiyah. Dari dahulu hingga hari ini. Hingga hari beliau menulis, inilah yang beliau terangkan di dalam buku ini. Jelas ya? Jadi ini subhanallah dari sumber keyakinan ya, terus berlanjut diambil ya, dari para ulama. Ini ciri akidah Islam. Ciri akidah Islam. Harus diketahui ya, bahwa umat Islam itu terdidik dengan agama. Agama mereka adalah agama yang terwarisi. Ya, bukan agama yang dibuat-buat oleh kaum belakangan. Tapi mereka mewarisi dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena Nabi menyebut ya, bahwa agama ini adalah warisan. Beliau menerangkan al-ulama'u warathatul anbiya. Para ulama itu adalah pewaris para nabi. Para ulama adalah pewaris para nabi. Wa innal anbiya'a lam yuwarrithu dinaran wala dirhaman. Dan sesungguhnya para nabi itu tidak pernah mewariskan mata uang emas, tidak pula mereka mewariskan mata uang perak. Tidak ada harta yang mereka wariskan. Wa innama warrathul ilm. Mereka mewariskan ilmu. Ilmu agama ini yang terwarisi hingga hari ini. Nabi mengajarkan ilmu kepada para sahabatnya. Para sahabat ini mendalami ilmu dari Nabi, mereka menyampaikannya kepada murid-murid mereka yang disebut dengan tabi'in. Para tabi'in, murid-murid para sahabat. Para tabi'in menyampaikan lagi ilmunya kepada murid-murid mereka, tabi'ut tabi'in, generasi setelahnya. Kemudian tabi'ut tabi'in menyampaikan lagi kepada generasi setelahnya. Terus kepada generasi setelahnya hingga hari ini. Hingga hari ini. Dan hingga hari ini, alhamdulillah kita mengambil ilmu akidah ini, mengambil ilmu agama ini, semuanya bersumber, kita memiliki sanad bersambung sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab ini memang adalah warisan. Warisannya bukan huruf per huruf. Bukan sekadar huruf per huruf saja. Betul, sebagian warisan Nabi itu diwarisi secara huruf per huruf. Al-Quranul Karim diwarisi huruf per huruf, dibaca huruf per huruf. Seorang guru membaca dari gurunya. Si guru membaca dari gurunya. Si guru mengambil dari gurunya. Terus bersambung kepada Nabi. Nabi mengambil dari Jibril. Jibril mengambil dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini pembacaan Al-Quran. Pada seluruh qiraatnya. Hingga hari ini, huruf per hurufnya kita baca dari guru. Kita mengambil dari guru. Talaqi. Dan ada dari ilmu, diambil huruf per hurufnya dan diambil pemahamannya dari guru. Bersambung kepada Nabi SAW. Hal tersebut ini yang dipahami oleh guruku. Dan gurunya juga memahami seperti itu. Gurunya lagi memahami seperti itu. Sampai bersambung kepada siapa? Para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum. Ya, itulah ilmu agama. Karena itulah menuntut ilmu agama ini ya tidak cukup seorang hanya sekedar membaca saja. Ya. Dalam mempelajari ilmu agama tidak ada yang disebut otodidak. Ya. Otodidak itu di ilmu yang lain. Ya. Adapun di ilmu agama tidak ada yang dikatakan otodidak. Semuanya harus mengambil lewat guru. Harus belajar dari guru. Ya. Secerdas-cerdas orang di masa ini. Tidak ada yang kecerdasannya seperti di masa Imam Ahmad, Imam Al-Bukhari, ya, Imam Muslim. Yang mereka duduk dalam satu hadis, dibacakan 1000 hadis langsung mereka hafal tanpa menulis. Ya. Kita di masa ini dibacakan satu hadis saja, mungkin hanya kita hafal 1-2 huruf saja. Mereka dibacakan berapa hadisnya satu majelis, mereka hafalkan. Bersamaan dengan itu tidak pernah diketahui ada dari para imam yang mereka muncul tidak memiliki guru.
Semuanya memiliki guru. Mengambil dari guru. Satu pokok keyakinan mereka pahami dari guru. Kalau kita baca Akidah Imam Al-Bukhari dari Syarah Usul I'tiqad Ahli Sunnah wal Jamaah, Imam Al-Bukhari berkata, saya berjumpa lebih dari 1000 guru. Dia sebutkan negeri-negeri yang beliau masuki. Dan beliau beri contoh ulama-ulama besarnya di negeri itu. Kata beliau, dari 1000 guru ini, saya tidak pernah melihat mereka berselisih. Beliau sebutkan sejumlah keyakinan. Di antaranya mereka tidak pernah berselisih bahwa iman itu adalah ucapan dan amalan. Luar biasa. Keyakinan tentang iman, bahwa iman terangkai dan ucapan dan amalan, ini oleh Imam Al-Bukhari, beliau pelajari dari lebih 1000 guru. Ya. Beliau ambil dari mana? 1000 guru. Sebagian orang di masa ini dianggap cukup dia baca saja dalam buku. Iman adalah ucapan dan amalan. Al-Bukhari tidak, beliau mempelajarinya dari 1000 guru yang ulama di dalam apa? Di dalam mengambil ilmu akidah. Di dalam menanamkan akidah di dalam diri. Karena orang yang membaca, walaupun dia ada benarnya, tapi mungkin kesalahannya akan lebih banyak daripada benarnya. Kalau dia membaca sendiri. Memang betul bahwa ilmu-ilmu agama sekarang ini sudah banyak dibukukan. Bahkan seluruh ilmu agama mungkin sudah dibukukan. Tapi kunci-kunci untuk memahami ilmu agama itu masih berada di dalam dada-dada guru. Harus diambil dari guru supaya kita bisa memiliki kuncinya, bisa masuk dan mengambil ilmu agama tersebut. Ada pemahaman untuk memahami ilmu tersebut. Dan ini harus diambil melalui guru. Karena itu sangat penting. Seorang duduk, mempelajari akidah yang benar, dia terima dari guru. Dia terima dari guru. Dan ini perlu keseriusan dari kita. Perlu keseriusan dari kita. Sebab ini kita berbicara bukan dalam masalah yang sunnah. Ini berbicara tentang masalah kewajiban. Hal yang wajib kita yakini. Hal yang menentukan keberuntungan atau kebahagiaan kita. Saya tadi singgung ya tentang orang yang ditanya di alam kubur itu. Iya. Ditanya dengan 3 pertanyaan. 3 pertanyaannya sekarang mungkin kita hafal. Siapa Rabbmu? Siapa yang kamu ibadahi? Semuanya pasti menjawab Allah. Apa agamamu? Islam. Siapa nabimu? Nabi Muhammad. Ini mungkin pertanyaan dari kelas TK sudah hafal. Iya. Perhatikan orang ini yang ada di alam kubur. Ketika ditanya oleh Munkar dan Nakir, dia menjawab apa? La adri. Sami'tu an-nasa yaquluna syai'an faqultuhu. Dia berkata, saya tidak tahu. Saya hanya mendengar manusia mengucapkan sesuatu, saya ikut mengucapkannya. Perhatikan apa yang dia dengar, itu tidak bermanfaat di alam kubur. Dia tidak mampu mengucapkannya. Kenapa? Sebab itu adalah keyakinan perlu dipelajari. Perlu diyakini, wajib untuk dipelajari. Dan ini menentukan keberuntungan kita. Subhanallah, pembahasan akidah yang menentukan keberuntungan dan kerugian kita. Yang menentukan sorga dan neraka kita. Kita tidak memperhatikannya. Dan ini kekeliruan yang sangat besar pada seorang muslim dan muslimat. Di masa ini, subhanallah, kalau ilmu dunia ingin ditekuni, dipelajari, tidak tanggung-tanggung. Kuliah 4 tahun. Kuliah 8 tahun. Perlu lagi suatu bidang ilmu harus kursus 6 bulan. Tidak tanggung-tanggung. Tapi khusus mempelajari akidahnya, mungkin tidak ada yang berpikir. Dia mengambil waktu luangnya, dia libur sepekan, mendatangi seorang guru, dia duduk khusus mempelajari bagaimana akidah yang membenarkannya, membaca buku ini, membaca buku itu untuk meluruskan akidahnya sesuai dengan tuntunan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Maka harus ada kesadaran di dalam diri. Kalau kita menghendaki kebaikan. Dan ini pembahasan 2 hari. Ya, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala yang memberikan kesabaran kepada kita semua untuk melengkapi 2 hari ini dengan mendengarkan penjelasan akidah yang akan diuraikan pada 2 hari ini. Baik. Saya akan mulai masuk menjelaskan dari pokok-pokok keyakinan yang diuraikan oleh Syekh rahimahullah. Beliau berkata, kata beliau, minal imani billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal ba'thi wal mauti wal ba'thi ba'dal maut. Wa minal imani billah wa minal imani, dan dari keimanan. Nah, al-imanu billah, dan dari keimanan itu, sini beliau menguraikan keimanan itu luas cakupannya. Namun di sini Syekh rahimahullah akan menguraikan pokok-pokok dari keimanan. Dari pokok keimanan
Ini disebut rukun iman yang 6. Ada keimanan kepada Allah, keimanan kepada para malaikat, keimanan kepada kitab-kitab, keimanan kepada para rasul, keimanan kepada al-ba'ats ba'dal maut, hari kebangkitan setelah kematian. Itu kehidupan hari akhirat. Wal imanu bil qadari khairihi wa syarrihi, dan beriman kepada takdir yang baik dan yang buruknya. Iya. Sini Syekh memulai dengan menyebutkan 6 pokok keimanan. 6 pokok keimanan. Dan saya sudah uraikan ya, bahwa pembahasan akidah ahli sunnah wal jamaah, dasar pokoknya, salah satu dasar pokoknya adalah menguraikan 6 pokok keimanan ini. Dan insyaallah ta'ala Syekh akan menerangkan satu persatu dari 6 pokok ini. Sini beliau terangkan dulu dengan penjelasan global. Dari keimanan kepada Allah, dari keimanan ada keimanan kepada Allah. Iya. Ada keimanan kepada Allah. Ada keimanan kepada para malaikat. Keimanan kepada Allah itu mencakup 4 hal. Keimanan kepada Allah secara global mencakup berapa? 4 hal. Yang pertama, dia beriman akan adanya Allah Subhanahu wa taala. Iya. Yang kedua, dia beriman akan rububiyah Allah Subhanahu wa taala. Apa artinya beriman kepada rububiyah Allah? Ya, yaitu dia mengimani bahwa Allah satu-satunya yang mencipta. Allah satu-satunya yang maha berkuasa. Dan Allah satu-satunya yang mengatur segala perkara. Ya. Ini kalimat, 3 kalimat ini terangkai banyak makna rububiyah di dalamnya. Dialah Allah yang mencipta, menghidupkan, mematikan, memberi manfaat, memberi bahaya. Dia menurunkan hujan. Ya. Dia menghidupkan dan mematikan. Ya. Dan seterusnya. Ini semuanya dari mana-mana apa? Mana meyakini rububiyah Allah. Ya. Meyakini rububiyah Allah. Mengimani bahwa Allah satu-satunya yang bersendirian dalam segala perbuatan itu. Itulah makna rububiyah. Kemudian yang ketiga dari keimanan kepada Allah, kita beriman akan uluhiyahnya. Kita beriman bahwa Allah Subhanahu wa taala satu-satunya yang berhak diibadahi. Siapapun yang beribadah di atas muka bumi ini kepada selain Allah, maka ibadahnya adalah ibadah yang batil. Ya. Ibadah itu hanya diserahkan kepada Allah. Allah firman, "Ala lillahi ad-dinul khalis." Ketahuilah bahwa ibadah yang lurus itu hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa annal masajida lillah fala tad'u ma'allahi ahada." Sesungguhnya masjid-masjid, tempat ibadah atau anggota-anggota sujud yang dipakai beribadah, semuanya milik Allah. Tidak boleh seorang pun beribadah kepada siapapun bersama Allah. Ibadah itu hanya diserahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini keimanan kepada apa? Uluhiyah Allah. Keimanan yang keempat adalah keimanan terhadap nama-nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Iya. Ini keimanan terhadap nama-nama dan sifat akan diterangkan secara khusus oleh Syekh rahimahullah, penjelasan tentang nama-nama dan sifat ini. Kita akan baca nanti. Kemudian yang kedua dari keimanan, keimanan kepada para malaikat. Keimanan kepada para malaikat. Cakupan keimanan kepada para malaikat secara global, kita imani bahwa malaikat ini adalah hamba-hamba dari hamba Allah Subhanahu wa taala. Mereka tidak pernah mendahului Allah di dalam ucapan. Mereka kalau diperintah pasti melaksanakan perintah. Malaikat adalah makhluk Allah yang dicipta dari cahaya. Dicipta dari cahaya. Dan malaikat dari alam gaib yang kita tidak bisa melihatnya. Alam gaib yang tidak bisa melihatnya. Kita mengimani akan adanya mereka. Ya. Walaupun di sebagian keadaan Allah Subhanahu wa taala mengutus malaikat berwujud manusia. Ya. Ketika diutusnya para nabi dan para rasul. Nah, ya. Tapi mereka adalah dari alam gaib yang kita tidak melihatnya. Kita imani. Ya. Dan para malaikat Allah Subhanahu wa taala sebagiannya sebut dengan nama-nama. Jibril, Mikail, ya. Dan seterusnya dari nama-nama yang diterangkan tentang nama-nama para malaikat. Dan disebutkan amalan-amalannya. Ada yang menyampaikan wahyu. Ada yang mengatur turunnya hujan. Ada yang menjaga gunung. Ada yang menjaga sorga. Ada yang menjaga neraka.
ada malakul maut, dan seterusnya. Dari tugas-tugas para malaikat. Ya, ada yang mencatat amalan samping kanan dan kiri kita. Ada yang menyandang arsy Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan banyak lagi dari tugas-tugas para malaikat tersebut. Yang jelas para malaikat ini adalah tentara Allah yang sangat banyak. Ya, tidak ada yang mengetahui jumlahnya kecuali Allah. Wa ma ya'lamu junuda rabbika illahu. Tidak ada yang mengetahui berapa jumlah tentara Allah kecuali Dia. Di Baitul Ma'mur setiap harinya masuk 70.000 malaikat beribadah di dalam rumah Al-Ma'mur itu. Kemudian mereka tidak kembali lagi selama-lamanya. Iya. Baik. Kemudian dari keimanan kepada kitab-kitab. Keimanan kepada kitab-kitab cakupannya adalah beriman kepada seluruh kitab yang diturunkan oleh Allah kepada para rasul. Iya. Yang diturunkan kepada para rasul. Kita imani bahwa Allah yang menurunkan kitab-kitab tersebut dari sisinya, dialah Allah yang mewahyukannya. Terdapat di dalamnya syariat, perintah dan larangan Allah. Kitab-kitab yang kita ketahui nama-namanya di dalam Al-Quran adalah kitab Taurat, kitab Injil, kitab Zabur, dan Al-Quran. Ini 4 disebutkan namanya. Ada yang disebutkan fi suhufi Ibrahim wa Musa, dalam lembaran-lembaran Nabi Ibrahim dan Nabi Musa. Ini lembaran Nabi Ibrahim. Dan ada lembaran Nabi Musa. Lembaran Nabi Musa ini kalau dia adalah kitab Taurat, berarti sama. Dan kalau dia lembaran yang lain, berarti semuanya jumlahnya 6. Ya. Ini kitab-kitab yang diterangkan di dalam Al-Quran. Kewajiban kita mengimani seluruh kitab tersebut secara global. Dan secara khusus kita imani kitab-kitab yang disebutkan nama-namanya itu, bahwa itu datangnya dari sisi Allah. Dan lebih khusus lagi, kita umat Islam wajib mengimani Al-Quran yang diturunkan kepada kita. Dan kita wajib mengimani bahwa Al-Quranul Karim telah menghapus hukum dari kitab-kitab sebelumnya. Kandungan dari kitab-kitab sebelumnya tercakup di dalam Al-Quran. Dan Al-Quran telah menghapus hukum kitab-kitab sebelumnya. Ini dari hal yang wajib untuk diimani. Karena itu dikatakan di dalam Al-Quran, wa muhaiminan alaihi. Dan Al-Quran itu telah memimpin, telah menghapus hukum-hukum kitab sebelumnya. Kemudian rukun yang keempat dari keimanan, dari rukun iman, adalah keimanan kepada para rasul. Keimanan kepada para rasul. Kita imani seluruh rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan para rasul ini adalah manusia biasa. Ya Allah Subhanahu wa taala wahyukan kepada mereka. Ya. Allah memberi wahyu kepada mereka apa yang harus disampaikan kepada manusia. Kita wajib beriman kepada para rasul bahwa mereka adalah penyampai risalah dari Allah, memberi kabar gembira bagi siapa yang taat, tunduk kepada agama, dan memberi peringatan bagi siapa yang bermaksiat dan keluar dari agama. Para rasul ini tidak ada yang mengetahui jumlahnya kecuali Allah. Mereka sangat banyak. Di dalam Al-Quranul Karim disebutkan nama para nabi dan para rasul ada 25. Iya, di dalam Al-Quran. Dan di luar Al-Quran disebutkan nama yang lain. Sebagian nama ada diterangkan seperti Yusha bin Nun. Ini juga nabi. Sebutkan namanya Yusha bin Nun. Dan di sebagian riwayat diterangkan jumlah para nabi itu lebih ribuan, dan jumlah para rasul ratusan. Sebagian riwayat. Yang jelas Allah telah berfirman, "Walaqad arsalna rusulan min qablik, minhum man qasasna 'alaika wa minhum man lam naqsus 'alaik." Sungguh kami telah mengutus para rasul sebelum engkau Nabi Muhammad. Di antara para rasul ini ada yang sudah kami ceritakan kepada engkau, dan di antara para rasul itu ada yang belum kami ceritakan. Jadi ada yang belum diceritakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara keyakinan yang harus kita yakini, kita wajib beriman kepada seluruh para rasul. Siapa yang kafir kepada seorang rasul, maka itu artinya dia kafir kepada seluruh rasul Allah Subhanahu wa taala. Iya. Siapa yang kafir kepada seorang rasul, maka dia artinya kafir kepada seluruh rasul Allah Subhanahu wa taala. Nah, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Kadzabat qaum Nuhin al-mursalin." Sungguhnya kaum Nabi Nuh telah mendustakan para rasul. Padahal kaum Nabi Nuh hanya mendustakan Nabi Nuh saja.
Tapi karena mereka mendustakan Nabi Nuh, hukum yang diterangkan di dalam Al-Quran, mereka mendustakan para rasul seluruhnya. Para rasul sebelumnya, seluruhnya. Ya. Karena itulah, dari hal yang wajib kita perhatikan di sini. Umat Islam itu memuliakan seluruh para rasul dan mengimani seluruh para rasul. Tidak seperti orang-orang kafir. Ya. Dari kesalahan yang banyak terjadi di tengah umat Islam, kejadian karikatur itu kemarin, ya. Dimaklumi ya, itu adalah kebiasaan orang kafir dari semenjak dahulu kebiasaan itu. Ya. Bukan saja masa belakangan ini, dari semenjak dahulu mereka lancang terhadap para nabi, membunuhi para nabi, ya. Dan para rasul. Dan itu kebiasaan mereka. Ya. Tapi yang aneh dari sebagian umat Islam, ada yang membuat karikatur Nabi Muhammad SAW. Sebagian dari umat Islam mengaku bahwa dirinya cemburu. Dia balas membuat karikatur Nabi Isa. Ya. Ini artinya kekafiran dibalas dengan apa? Kekafiran. Sebab kalau dia kafir terhadap Nabi Isa, itu sama saja dia kafir terhadap siapa? Nabi Muhammad SAW. Dari keyakinan yang harus diketahui oleh umat Islam. Ya. Dan dari keyakinan kepada para rasul, kita umat Islam diwajibkan berkeyakinan khusus kepada Nabi kita Nabi Muhammad SAW yang diutus kepada kita, dan kita wajib meyakini bahwa beliau adalah Rasul yang terakhir, Nabi yang terakhir. Allah berfirman, "Walakin Rasulullah wa khataman nabiyyin." Walakin Rasulullah wa khataman nabiyyin. Tetapi beliau adalah seorang Rasul Allah dan penutup para nabi. Dan Nabi bersabda, "La nabiyya ba'di." Tidak ada nabi setelahku. Ini das dari Nabi SAW. Siapa yang tidak beriman kepada Nabi Muhammad, walaupun dia mengaku beriman kepada nabinya sendiri yang diutus sebelum Nabi Muhammad, maka dia dianggap kafir dalam hukum Islam. Rasulullah SAW bersabda di dalam hadits Abu Hurairah yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim, "La yasma'u bi yahudiyyun wala nasraniyyun, thumma la yu'minu bima ji'tu bih, illa kana min ahli an-nar." Tidak ada seorang pun dari umat ini yang mendengar aku diutus. Tidak seorang Yahudi, tidak seorang Nasrani mendengar aku diutus, lalu dia tidak beriman kepadaku, kecuali dia pasti penghuni neraka. Ya. Maka ini dari kewajiban yang wajib kita imani berkaitan dengan para rasul. Kemudian yang kelima, dari keimanan, dari rukun iman, beriman kepada hari akhirat. Ya. Ini beriman kepada hari akhirat, banyak ya, tahapan dan tingkatan-tingkatannya insyaallah ta'ala. Ya, banyak dari pembahasan keimanan kepada hari akhirat ini akan kita baca di dalam buku ini. Akan diterangkan oleh Syekh penulis buku ini insyaallah ta'ala. Baik. Kemudian rukun iman yang keenam yang disebutkan oleh Syekh di sini, wal imanu bil qadari khairihi wa syarrihi. Beriman kepada takdir yang baik dan yang buruknya. Keimanan kepada takdir ini rukun iman yang keenam. Iya. Di dalam pokok keimanan yang banyak manusia tergelincir, jatuh kesalahan di dalam pembahasan takdir. Dan insyaallah ta'ala di buku ini juga kita akan uraikan nanti pembahasan-pembahasan yang insyaallah akan membuat kita itu jelas ya tentang ketentuan dan bagaimana keyakinan umat Islam seharusnya terhadap takdir dan ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Ya wallahu taala alam. Baik, selesai sudah ya. Kita membahas global tentang rukun iman yang akan diterangkan oleh Syekh rahimahullah. Kemudian Syekh akan masuk menjelaskan tentang keimanan yang akan beliau uraikan di sini. Beliau bermula menguraikan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian setelah itu ya di dalam masalah keimanan kepada Allah ini beliau menguraikan nama-nama dan sifat. Ya. Kemudian setelah itu beliau akan menguraikan pembahasan-pembahasan yang lainnya. Ya, baik, waktu sudah habis untuk sesi pertama. Insyaallah taala kita akan lanjutkan nanti sesi yang kedua setelah salat zuhur. Ya, untuk sementara saya cukupkan dulu sampai sini. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.